gas. Pak Wali Kota tadi bilang ini tempat untuk meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Betul tak betul? Seumur hidup saya belum pernah dengar kata seindah ini dari seorang wali kota. Kok yondelalah itu pas sama tema saya, pas sama yang ada di hati saya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Nah, pertanyaan saya, kira-kira nanti kalau kita sudah is dead, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau sudah meninggal dunia, pindah ke alam kubur, ke alam barzakh, yang paling bisa nolong kita siapa? Kira-kira siapa yang paling bisa menolong kita siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi Habib Husin Pak Abud ngajak kita mengatakan laka syafa'ah ya Rasulullah, yang menjadi juru selamat agung itu adalah engkau. Syafi'ul a'zam, terjemahan bahasa Indonesianya juru selamat, pemberi pertolongan, yang menyelamatkan. Juru selamat yang paling agung adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti dikatakan dalam hadis, Nabi bersabda SAW, aku adalah orang yang pertama kali bangkit dari alam kubur. Begitu kuburan itu merekah, kemudian muncul manusia, maka manusia yang pertama kali muncul adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang pertama kali muncul SAW. Kenapa Rasulullah pertama kali muncul? Nah, ini yang gak dibahas. Kita hanya membahas Rasul pertama kali muncul, bukan yang lain. Tapi kita tidak membahas kenapa. Jawabannya adalah karena nanti yang namanya setelah hari kebangkitan semua dikeluarkan, manusia akan ditaruh di suatu padang atau lapangan, namanya mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Di situ nanti bapak, ibu, saya, mas-mas, mbak-mbak, pemirsa dimanapun anda berada, kita di padang mahsyar tidak tinggal lama, hanya 50.000 tahun. Hanya 50.000 tahun. Dan di padang mahsyar tidak seperti Madiun. Madiun kanan kiri banyak pepohonan. Banyak pepohonan. Kemudian banyak rumah-rumah. Padang mahsyar bukan seperti alun-alun. Alun-alun masih ada pohon beringin di tengah-tengah. Padang mahsyar bukan seperti yang namanya gurun Sahara. Gurun Sahara masih ada bukit, namanya bukit pasir. Nanti yang namanya padang mahsyar adalah seperti aspal yang tidak ada bangunan sama sekali. Noleh ke kanan aspal, ke kiri aspal, ke depan aspal, ke belakang aspal. Tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada yang menonjol di permukaan. Rata semua datar, yang kelihatan cuman manusia. Sehingga nggak ada tempat untuk ngiup, untuk berteduh. Cari nanti yang namanya tempat berteduh tidak akan ketemu. Panasnya luar biasa, karena manusia akan didekatkan dengan matahari. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sampai-sampai orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak beriman kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kalimat-kalimat yang mereka lontarkan saat itu, ya Allah, tolong segera masukkan kami ke dalam neraka, saking panasnya dan beratnya padang mahsyar. Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pengen umatnya susah, tidak pengen umatnya bingung, tidak pengen umatnya galau. Maka Rasul keluar duluan. Rasulullah keluar duluan. Untuk apa? Kalau ada umatnya yang keluar dari kubur, noleh kanan, noleh kiri, bingung karena alamnya berbeda. Gak seperti sebelum masuk kubur. Sebelum masuk kubur alamnya itu hijau, alamnya itu indah. Tapi setelah nanti keluar dari kubur, padang mahsyar, noleh kanan, noleh kiri, bingung.
untuk kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, insya Allah nggak akan bingung, karena begitu kita keluar kita sudah dipapak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah udah nunggu kita, sehingga kita nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri, nggak usah kemana-mana. Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal merapat, mendekat bersama Nabi Muhammad SAW. Dan itu otomatis yang bangkit nomor 1, nanti ada yang nomor 2, dan seterusnya. Siapa urutannya? Orang-orang yang semakin mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah, kalau udah tahu nanti kita mau masuk surga, Rasul juga mapak di telaganya, di haud, ditunggu, dikasih minum. Kalau sudah tahu yang bisa menyelamatkan kita hanya Rasulullah, yang bisa menyelamatkan kita hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka renungkanlah hidupmu, mau dibawa kemana hidup ini, karena sebentar lagi akan mati. Kata wali kota tadi, hidup kita hanya sebentar, sebentar lagi akan mati. Kamu mau minta tolong sama siapa? Makanya selalu saya katakan, alhamdulillah Kiai Said Agil Sirot sudah mengatakan dalam nasihatnya, habaib itu harus dihormati. Habaib harus dihormati, karena beliau mengutip tafsir yang mengatakan illal mawaddata fil kurba. Allah perintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada seluruhnya, aku tidak minta upah atas dakwahku ini, aku tidak minta balasan atas dakwahku ini, kecuali illal mawaddata fil kurba, kecuali rasa cinta kepada kerabat, anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ikhwani rahimakumullah, kalau kita pengen selamat dalam perjalanan hidup dunia ini, sampai nanti garis finishnya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lukai hati Nabi Muhammad SAW. Jangan buat sedih hati Rasulullah. Buat Rasulullah senang sama kita, buat Rasulullah cinta sama kita, buat Rasulullah tidak menolehkan wajahnya, melengos berpaling dari kita. Buat Nabi Muhammad SAW senang sama kita, buat Rasulullah senyum sama kita, buat Rasulullah kangen dengan kita. Caranya, apa-apa yang buat Rasul senang, kita senang. Apa-apa yang buat Rasul marah, kita tinggalkan. Yang dibenci Rasul, singkirkan. Termasuk diantaranya, jangan musuhi, jangan benci anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Memang sih, ada saja orang-orang itu yang ngomong begini, anak cucu Nabi kan juga manusia. Manusia itu sama saja. Manusia itu sama saja. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Gak urusan nasabnya siapa, yang penting paling bertakwa. Betul, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Coba kalau saya disuruh nunjuk, mana orang yang paling bertakwa? Jawaban kita siapa? Siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad SAW. Setelah itu siapa? Khulafaur Rasyidin. Setelah itu siapa? Orang-orang soleh dari kalangan tabi'in. Setelah itu siapa? Orang-orang soleh dari kalangan tabi'ut tabi'in. Setelah itu siapa? Para wali. Pertanyaan saya, apakah kita bisa mengatakan Habib ini enggak bertakwa, Habib itu enggak bertakwa, takwaku lebih hebat dari Habib yang itu? Na'udzubillah min dzalik. At-taqwa hahuna. Yang namanya takwa letaknya nomor 1 di dalam hati. Banyak orang yang hatinya belum bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum bisa mengagungkan yang diagungkan Allah, belum bisa memuliakan yang dimuliakan Allah, belum bisa menjadikan yang direndahkan Allah itu rendah. Ikhwani rahimakumullah, saya belum ceramah, ini baru muqaddimah, tahap awal. Saya tuh kalau yang ngundang Habib Hamzah senang, karena Habib ini termasuk Habib yang insya Allah istiqomah, dan termasuk gak paten, gak pernah ngurus pangkat, derajat, gak pernah. Ditaruh di belakang sendiko dawuh, iya, disenggol, diuncalno, gak gelo, gak teklek hati ini.
Habib ini nggak pernah minta dipuji. Coba lihat pakaiannya juga sederhana. Bukan pakaian yang menunjukkan ya. Al-Idrus itu biasanya Al-Idrus itu. Saya tadi mau dandan, saya lihat Habib Hamzah Al-Idrus yang begini. Ya udah saya ikut-ikut beliau. Nanti nggak enak kalau antara dua Al-Idrus ada perbedaan di antara kita. Jadi harus mirip gitu kan ya. Saya ngikuti gayanya Habib Hamzah. Padahal saya udah janji kalau bulan Maulid saya mau dandan, betul-betul dandan bulan Maulid. Tapi karena Habib Hamzah penampilannya simple, sederhana, nyantai, ya saya ikut-ikut begitu saja. Ini Habib Hamzah ini luar biasa, Masya Allah. Low profile, bahasa gaulnya low profile. Kalau ejaan Inggris saya salah, jangan kamu salah-salahkan. Kenapa? Bukan baca Al-Quran, salah nggak apa-apa. Uduk maus Quran, mau qiraatul Quran. Jadi kalau salah nggak jadi masalah. Kalau baca Al-Quran salah itu masalah. Berapa banyak orangnya Inggrisnya fasih, tapi alif ba ta gak iso. Lebih baik Inggrismu pletot-pletot, orang mudeng, tapi alif ba takmu luar biasa. Yang hebat kalau semuanya luar biasa. Belajar dari Habib Hamzah ini. Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi itu SAW, Masya Allah. Ada enggak presiden yang merasa lebih hebat dari Nabi? Sampai hari ini enggak ada. Presiden negara manapun. Bahkan diriwayatkan dulu Presiden RI yang pertama almarhum Pak Karno, itu beliau ketika ziarah Nabi berangkang. Ziarah Nabi berangkang. Kenapa? Ya itu presiden yang betul tuh yang ada di rumah di bawah kubah hijau. Itu presiden yang betul-betul presiden nyata jagat raya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi yang kalau ngucap itu pasti jadi, nggak mungkin tidak jadi. Kalau ngomong sama bulan aja diduding kok, belah kok. Rembulan tuh diduding begini saja, belah tuh rembulan, belah jadi dua. Nabi Muhammad SAW. Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah pamer kesaktian. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bukan lagi sakti, super sakti, mukjizat, bukan lagi mukjizat, pol-polannya mukjizat ada di tangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad SAW menunjukkan low profile, selalu menunjukkan orang biasa. Maka muncul qasidah Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Dikatakan dalam syair, Nabi Muhammad SAW adalah basyar, manusia. Innama ana basyar mithlukum. Aku manusia seperti kalian, biasa. Tapi jangan potong ayatnya. Tapi wahyun yuha, tetapi aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya aku memang manusia biasa, tetapi malaikat Jibril teman ngobrolku. Aku memang manusia biasa, tapi langit itu semua udah pernah ku tembus. Sidratul Muntaha pernah ku singgahi. Allah pernah ku lihat. Aku memang manusia biasa, tetapi air yang sedikit tanganku kumasukkan, dari sela jari jemariku muncul air yang deras. Aku memang manusia biasa, tapi yang dikubur disiksa, aku bisa mendengar dan aku melihat. Aku memang manusia biasa, tetapi kemudian Rasul bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku manusia biasa, tapi aku presidennya seluruh umat manusia. Ku sampaikan ini cuman kasih tahu kalian, bukan karena aku sombong. Biar kalian sebagai umat bangga punya nabi yang bukan sembarang nabi. Nabi Muhammad SAW low profile. Boleh dikupas dikit? Tidak usah banyak-banyak. Tadi saya ceramah jam 10:30 kurang 10 menit kurang lebih. Sekarang 10:30 kurang 13, 10:30 lebih 13 menit. Ya anggap saja baru ngomong 20 menit kurang lebih. Nanti selesainya jam berapa, wallahu a'lam. Saya sendiri nggak tahu mau ngomong apa. Cuman saya tertarik dengan kalimat Pak Wali Kota tadi. Ini tempat meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Hadirin, pernahkah Nabi Muhammad SAW pamer kesaktian?
pamer-pamer mukjizat? Tidak. Kalau dipaksa, dipepet, diempet-empet, baru keluar itu. Baru keluar Nabi Muhammad SAW. Nah kok sekarang kita ngaku umatnya, gaya pamer karomah. Gaya pamer karomah. Baru disakiti dikit udah ngomong, kualat lawakmu. Kamu nyakitin saya, oh mobilmu remuk, anakmu mati kabeh. Masya Allah, yang ditiru sopo? Siapa yang ditiru? Nabi Muhammad SAW ini bukan cuman dihina, dicaci, dimaki. Perencanaan pembunuhan berjamaah. Biasanya orang tuh kalau bunuh sendiri-sendiri. Ini pembunuhan berjamaah. Seluruh warga kota sepakat bunuh Nabi Muhammad SAW. Seluruh perwakilan RT RW. Bayangkan, RT ini perwakilan kirim, bunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu Nabi hijrah, kemudian Fathul Mekah, semua yang mau bunuh itu ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Semua ada di hadapan Rasulullah. Apa Rasul dengan pasukan yang gede kemudian mengatakan, bantai mereka semua, itu orang-orang kafir, itu enggak iman, bunuh mereka semua, mereka pernah nyakiti aku, mereka pernah membunuh aku tapi gagal, mereka gagal membunuh aku, maka bunuh mereka semua, niat membunuh sama dengan membunuh, maka bunuh mereka. Apakah begitu yang disabdakan Nabi Muhammad SAW? Tidak. Idhabu fa'antumut tulaqa, silahkan kalian bubar pulang ke rumah masing-masing, kalian merdeka, bebas, sudah kumaafkan, selesai. Masya Allah, yang mau bunuh dimaafkan. Jenengan baru diserempet aja ngajak tukaran, keserempet gak sido tiba, keserempet senggol tidik, mandek di depan gelut, pukul-pukulan, hajar-hajaran. Yang ditiru ya siapa? Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, low profile. Saya ambil contoh, ya, saya ambil contoh. 1.500 kurang lebih pasukan perang. Air habis, mau wudhu nggak bisa, mau mandi junub nggak bisa, mau minum nggak bisa, habis air. 1.500 pasukan perang. Coba kalau kamu punya kesaktian, kira-kira ngomong apa? Tenang, tenang kawan-kawan, tenang, ojo khawatir. Ini tanah saya beginikan, kluk, airnya akan keluar. Airnya akan keluar, tenang no pikirmu, aku sakti. Masya Allah, pamer kesaktian. Nabi Muhammad SAW gak pamer kesaktian. Air habis, gak ngeluarkan mujizat. Air habis, Rasul utus sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah dan seorang sahabat yang lain diutus cari air. Air habis, suruh cari air. Akhirnya Sayyidina Ali yang nurut aja, berangkat cari air. Karena sahabatnya Nabi itu kalau udah yang nurut Kanjeng Nabi SAW, sami'na wa ata'na, kami nurut, ya kami taat. Sekarang kita dengar perintah-perintah Nabi, kakean mikir, kami dengar dan kami pikir dulu Nabi. Perintah Nabi sampai sekarang kan ada, betul ya? Sampai sekarang ada, sami'na wa pikir-pikir dulu. Kami sudah dengar tapi kami mau pikir-pikir dulu. Itu kelas kita. Beda dengan kelasnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, sami'na wa ata'na. Padahal kalau menurut ilmunya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, gak mungkin ada air. Gak mungkin ada air. Beliau orang pintar, tapi akalnya gak dipakai. Kalau udah Nabi yang perintah. Beda kita, kalau Nabi yang perintah, akal yang jalan duluan. Seakan-akan Nabi gak paham, Nabi gak pintar, Nabi gak ngerti. Kita yang lebih hebat, pakar yang lebih hebat. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat beda, paham nabinya udah nembus 7 lapis langit. Dikatakan tuh akalnya seluruh makhluk Allah Ta'ala, akalnya seluruh makhluk Allah Ta'ala, termasuk Anbiya wal Mursalin, dibanding dengan akalnya Nabi Muhammad SAW, itu seperti satu butir pasir di tengah padang Sahara. Lah yang padang Sahara itu akalnya Nabi Muhammad SAW, yang satu butir pasir itu akalnya seluruh makhluk di jagat raya. Berarti Kanjeng Nabi pinter apa pinter pol? Pinter
pol. Lah kita ini bejo loh, bejo. Punya nabi yang pinter pol, mau share. Nabinya mau share ilmunya. Nabinya mau share ilmunya. Diajari sama Kanjeng Nabi, begini loh, begini loh, begini loh. Kalau ada ilmu pengetahuan zaman sekarang kok bertentangan dengan ilmunya Nabi, jangan ilmunya Nabi yang kamu kalahkan, ilmu pengetahuannya yang masih bodoh, belum paham ilmunya Nabi. Begitu loh Muslim. Yakin dengan Nabi Muhammad SAW. Berangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan satu sahabat. Di tengah jalan ketemu perempuan. Perempuannya bawa air. Airnya satu ember. Air satu ember. Disitulah Sayyidina Ali nanya sama perempuan tadi, di mana kamu dapat air ini? Perempuan tadi nanya, lah kenapa? 1.500 teman saya ini nggak ada air. Kata perempuan tadi, kalau saya tunjukkan tempatnya, toh temanmu juga mati. Kok bisa begitu? Kenapa? Untuk jalan ke sana butuh waktu 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan baru sampai sumber air. Nanti sampai sini temanmu sudah mati semua. Sayyidina Ali kemudian ngambil langkah yang tidak bisa dinalar ya, off of the box itu. Keluar dari segala rencana itu. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali pintunya. Pinter langsung ngomong begini, kalau begitu pinjem airnya. Kamu kan mau lewat sana toh? Iya. Lah teman-teman saya ada di sana. Ayo jalan bareng, nanti saya pinjem airnya. Ini perempuan tadi rodok bingung. Lah air mau dipinjem balik kene piye? Ngembalikannya gimana? Tapi karena yang ngomong Khalifah Ali bin Abi Thalib ganteng. Yang ngomong ganteng, menyenangkan. Dan bisa meyakinkan. Yang ngomong ini enak gitu loh ya. Gak seperti kamu, mau ngutang saja gak dapet-dapet. Kenapa? Lah kamu mau ngutang wajah-wajah nggak bayar kok. Jadi yang mau ngutangi ya mikir, yang mau ngutangi juga mikir. Ini kan Khalifah Ali ngutang nih. Hutang airnya dulu, nanti saya bayar. Kan begitu ya. Nah untuk ngambil air butuh waktu 3 hari. Ini mau diutang, saember buat 1.500 orang. Perempuan ini ya rodok jeglek aslinya, kongslet ya. Piye ki yo? Karpe piye? Gak masuk akal, gak masuk akal. Tapi lihat pesona Khalifah Ali bin Abi Thalib, Masya Allah, radhiyallahu anhu, langsung oke, deal, berangkat, ketemu Nabi Muhammad SAW dan pasukan. Maka Sayyidina Ali bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, air nggak ada kecuali 1 ember ini, dan ini pinjem perempuan ini. Rasul mesem SAW, delok mantu nih, Masya Allah, pinter gitu, mantu pinter, maksa mertuanya dipaksa mengeluarkan kesaktiannya, mukjizatnya. Maka Nabi SAW itu mengeluarkan mukjizatnya nggak ketoan, duduk gitu, Rasul terus masukkan tangannya ke ember, plung ya. Dah, yang butuh air ngambil, yang butuh air ngambil. Sahabat awalnya ya rodok piye, butuh air ngambil yontek gitu kan ya. Begitu moro kok didelok, loh jarinya kok kuah air, selah jari keluar air. Mantap sahabat, tadi mau ngambil situ gak sido, mumpung segoro ini, lebih dari laut ini, sumbernya gak jelas tapi jelas, dicari di bumi pakai Google Earth gak ketemu ini, dari mana sumbernya, dipotret pakai satelit gak ketemu, dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Nah, kok iso ya, kok iso, aja mbok pikir jeglek dul, jeglek daiso. Ini nabimu Muhammad SAW, Rasulmu. Maka kamu tuh bangga gitu loh punya nabi, bangga punya Rasul, bangga kok punya yang lain. Lanjut ya. Masuk tangan, Rasul perintahkan, silahkan. Perempuan tadi ya lihat sama gumun, loh kok banyunya gak kelong ya, airnya kok gak berkurang. Sahabat ambil semua, ambil untuk kudanya, untuk ontanya, berjerigen-jerigen, untuk bekal, untuk mandi, untuk wudhu, untuk minum, lengkap semua. Selesai semua sudah ngambil, Rasul tarik angkannya lagi, tarik tangannya lagi. Apa yang terjadi? Ternyata embernya airnya nggak kurang, nambah. Airnya nambah. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Airnya nambah. Nah disitulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Rasul nggak pernah ngomong, lihat kesaktian saya, nggak begitu. Rasul berkata, yang punya sesuatu tolong lempar ke sorban saya ini, bil makna ya, lempar ke sorban saya ini.
untuk ngasih hadiah kepada perempuan yang sudah bantu kamu. Perempuan yang sudah bantu kamu. Perempuan ini sudah meminjamkan airnya. Airnya kita kembalikan, ngembalikannya kasih untung. Itulah sistemnya Islam. Bukan ribawi, tapi keikhlasan memberikan keuntungan pada orang yang berbuat baik. Kasih. Sahabat langsung plung. Wah, perempuan tadi pulang ya seneng. Ya, untuk sorban Kanjeng Nabi, untuk ember bukan cuma sorban. Kalau kita sekarang dapat sorban tapi kotong. Kotong. Ini sorban isi nih, sorban nih isi, bawa pulang. Sampai rumah cerita sama suaminya. Waneh, ada manusia kok tadi begini-begini. Belum masuk Islam. Nabi nggak berhenti di situ SAW. Rasul perintahkan pada sahabat, jangan pernah sentuh wilayahnya perempuan ini. Wanita ini sak kampung jangan pernah diganggu. Nggak boleh ganggu, nggak boleh nyentuh apapun perkampungan tersebut. Kenapa? Kalian hutang nyawa. Kalau nggak dipinjemin air, kalian mati. Loh, Nabi nggak pernah ngomong itu bukan dari perempuan tadi loh, bukan, aku loh. Jadi perempuan tadi kamu bantu nggak jadi masalah, nggak begitu. Rasul bersabda SAW, ya, ini kalian semua ini bisa hidup karena apa? Minum air milik perempuan tadi. Nabi menghilangkan dirinya, meniadakan dirinya. Yang kafir, nama Rasul diangkat namanya. Itu jasanya perempuan tadi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Coba kalau kita untuk goro-goro siapa dia? Saya Habib, Kiai, Ustadz, Syekh, Guru, Santri, ahli, memang kita punya kesaktian, makanya selamat semua. Kalau bukan gara-gara saya, gak mungkin bisa terjadi seperti itu. Kalau kita begitu, naudzubillah min dzalik. Siapa yang kita contoh? Lihat nih akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, low profile, menghilangkan dirinya, gak mau kelihatan kesaktiannya, gak mau kelihatan kehebatannya. Bahkan urusan makan, minum. Nih contoh. Siapa sih yang meragukan kalau Nabi SAW itu bisa mendatangkan makanan dari surga sekalipun? Gak ada. Rasul pernah sholat sunnah. Tengah-tengah sholat Rasul maju. Ya, kemudian mundur lagi nggak jadi. Nah, ada sahabat tuh yang di belakang perhatian. Jangan kamu anggap sahabat nggak khusyuk. Jangan kamu anggap sahabat nggak khusyuk. Sahabat tetap khusyuk. Nggak ngaruh khusyuknya. Lihat yang terjadi tapi khusyuk nggak ngaruh. Selesai sholat, sahabat nanya, ya Rasulullah tadi kenapa maju? Kok terus mundur lagi kenapa? Rasul menjawab, ya tadi ada buah-buahan di surga. Sudah mau saya ambil, mau saya tunjukkan kalian, tapi nggak jadi, ya. Tapi nggak jadi, dikembalikan lagi, nggak jadi. Kalau Nabi mau, nih pamer kesaktian seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW selalu pengen apa? Pengen kelasnya kelas budak. Innama anal abd, aku adalah hamba sahaya. Aku orang remeh temeh. Aku orang biasa. Aku orang rendahan. Aku bukan orang ningrat. Aku bukan orang konglomerat. Aku bukan orang kaya raya. Aku bukan pejabat-pejabat yang tinggi jabatannya. Bukan. Aku budak. Innama anal abad. Aku lukama ya'kulul abad. Aku ini budak, maka aku akan makan seperti cara makannya budak. Nabi Muhammad SAW. Keren atau enggak keren? Sholawat gitu loh. Cerita no Kanjeng Nabi ini kok ya mingkem hai. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau ada yang begitu jenengan salah satu teriak shollu ala nabi, kan keren. Shollu ala nabi. Nah, ini banyak orang bakhil zaman sekarang. Al bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Kiraan diajak nyanyi bengak-bengok, disebut cerita Nabi meneng kabeh. Shollu alaihi. Al bakhilu, Allahumma sholli alaihi. Al bakhilu, orang yang kikir adalah orang yang ketika disebut-sebut aku di hadapannya, lidahnya enggan bersolawat kepadaku. Naudzubillah min dzalik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut. Lihat jam dulu. Ya. Alhamdulillah jam 11. Enggak kerasa toh? Enggak, jenengan. Saya Pak Wali Kota ya rodok kroso, Habib Husein kroso. Di sini as-sumu'u. Di sana al-isisu. Isis, tapi bukan ISIS itu bukan ya. ISIS boso Jawa. Anginnya sepoi, tapi ya angin agak protes dikit. Apakah angin perlu didatangkan? Perlu didatangkan angin? Ya, angin, silahkan datang. Kata angin, sebentar Habib.
Nanti kelihatan kesaktiannya Habib. Padahal ceramah nggak boleh nunjukkan kesaktian. Ini namanya teknik ngelak tingkat tinggi. Paham toh? Lanjut. Nah, Nabi SAW begitu. Menunjukkan dirinya ini seperti orang rendahan. Tapi ningrat. Angel loh ya. Seperti orang rendahan tapi ningrat. Seperti orang biasa tapi super sakti. Lah kalau zaman sekarang ini banyak tong kosong berbunyi nyaring. Suaranya banter tapi gak ada isine. Kalau zaman dahulu kiai-kiai dulu Masya Allah orangnya diem, khusyuk, tapi ilmunya luar biasa, lautan ilmunya. Maka kalau para kiai-kiai terdahulu, habaib terdahulu, itu wes gak butuh demo-demo dulu loh ya, gak butuh demo. Lawang kiainya baru angkat tangan saat negara bingung kok. Ada apa yai? Oh gak mandek tak dengak nambru, selesai. Wedi kabeh. Sekarang nih santri udah angkat tangan, ahli maksiat gak ada yang takut. Alah sepodo edan yang gaya. Sama-sama ahli maksiat aja kok gaya angkat tangan. Kita belum bener. Kita benerkan diri kita dulu. Sesuaikan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tuh dengar ceramahnya Gus Baha. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Salah satu mutiaranya Mbah Maimun Zubair ya, Gus Baha. Mengutip dari kitab Hayatus Sahabah. Dari kitab Hayatus Sahabah. Di situ diceritakan kalau Nabi Muhammad SAW itu kalau makan gayanya ya seperti budak makan. Jenengan tahu kan kalau yang namanya presiden makan, menteri makan itu meja makannya besar, panjang, betul kan ya? Kemudian ada apa tuh? Ada apa lap ya? Namanya apa gitu ya? Taruh di sini, nanti ada di sini. Ada sendok, garpu, pisau. Nanti kalau selesai juga naruh sendoknya ada aturannya. Cara naruh sendoknya bagaimana, cara naruh garpunya bagaimana. Kalau makan tidak boleh tangan kanan, makan tangan kiri, pisau buat ngiris. Ala barat itu kan ya? Pisau buat ngiris tangan kanan, makannya tangan kiri. Ada yang begitu kan ya? Kelihatan nengrat. Apalagi kalau makan nggak boleh ketok deso. Orang biasa gitu ya, orang biasa. Orang yang nggak pernah makan makanan yang luar biasa, gumunan. Makannya nyantai. Minumnya juga pakai gaya. Megang gelasnya pakai aturan. Itu orang-orang nengrat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW cara makannya lain. Duduk di lantai. Kana meja kana di lantai. Duduk di lantai. Bahkan sering nggak ada alasnya di pasir. Terus teman makannya siapa? Seadanya. Adanya sahabatnya dipanggil, sini. Rasul nggak delok. Kulitmu kok ketok ngono ya? Kono. Ayo, tal, ayo makan bareng, duduk. Makan bareng. Lewat bagiyah. Lewat WTS. WTS ya. Bahasa halusnya begitu. Bahasa kasarnya pelacur. Bahasa kasarnya pelacur lewat. Lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW makan. Ya pelacur tadi ngomong. Katanya kamu Nabi. Katanya Rasul. Makannya kok model begini. Seperti budak. Bukan seperti orang-orang nengrat. Kanjeng Nabi jawabnya santai SAW. Lah memang saya budak yang terbaik kok. Saya ini budak yang paling baik. Saya budak yang terbaik. Ya saya makan seperti cara makannya budak. Terus wanita tadi ngomong, kamu punya kesalahan loh. Lah apa salah saya? Makan gak ngajak-ngajak. Ayo silakan makan. Diajak makan sama Nabi Muhammad SAW. Nah coba kalau kamu ada orang mendem lewat marani, Dek, bagi dong rotinya. Kira-kira kamu kasih atau rodok gimana? Rodok gimana ya? Ilahi Nabi Muhammad SAW pelacur. Saya cuma mengutip ceramahnya Gus Baha. Nanti cari di YouTube. Ya, belajar dari Gus Baha. Ilmunya banyak itu ya. Ilmunya banyak. Subhanallah. Waktu mau dikasih makanan nolak. Saya nggak mau makanan yang itu. Ingat ya, makanannya orang Arab itu roti atau korma atau
daging kambing. Ya, atau daging kambing. Jangan kamu bayangkan seperti kita makan nasi. Beda. Ya, beda. Saya nggak mau yang itu, moh. Yang mana? Yang di mulutmu. Wah, ngalem ini. Rupanya pelacur tahu barokah. Nah, sekarang kok santri nggak mudeng berkah ya? Pelacur tahu barokah. Sekarang ini ngakunya santri nggak paham barokah. Bahkan ada yang jijik kadang. Iya. Masuk begitu. Iya. Ngakunya santri. Ngakunya santri. Lihat ini. Pelacur tadi minta yang di mulut Nabi Muhammad SAW. Sama Rasul, oke, dikeluarkan. Ya. Dimakan sama pelacur tadi. Sejak detik itu sampai meninggal dunia tidak pernah melacur lagi. Kenapa? Sembuh kena makanan yang dimakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerennya di sini, Rasul ternyata makan duduk di bawah, sehingga orang-orang itu nggak ada jarak. Presiden mana yang bisa baur dengan masyarakatnya seperti ini? Wali kota mana? Saya belum tahu, belum ada bukti. Ini kan masih di atas panggung. Nanti kita lihat kesehariannya. Kalau kesehariannya nyantai, kemudian ketemu masyarakatnya mampir, punya kopi, mampir ke rumah. Masa apa? Baru itu niru. Kalau belum. Sepuronipun, Pak. Loh, saya kan nggak tahu betul ya. Orang kan nggak boleh muji-muji, nggak boleh menjatuhkan. Ya, jadi kasih ukuran yang pas. Ukuran yang pas. Gak gampang memang, jangan kamu kira itu gampang. Kok bilang wali kota? Kamu itu loh, RT aja tidak, angel kok. Kamu tuh RT saja tidak, ketua RT aja tidak. Suruh niru Nabi angel, suruh niru Nabi angel. Oh, ngajak makan kok milih-milih. Ya, ngajak makan, gak usah ngajak makan lah, udah yang paling gampang. Berangkat ke pengajian, tahu sama-sama pakai kopiah, arah pengajiannya sama. Kamu naik motor sendiri, laki sama laki. Tidak kamu katakan, Mas mau ngaji di sana, yuk bareng saya yuk. Gak ono, begitu wedok, dek ngaji. Aduh, koplak. Masih beda-beda kan. Wah, itu nggak pantas saya boncengkan tuh. Laki itu nggak pantas tuh, laki itu nggak pas tuh. Beda-beda kan. Rasulullah nggak ngajari begitu SAW. Low profile. Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ini kalau kita tiru dalam kehidupan kita. Ternyata Kanjeng Nabi itu betul-betul membumi. Betul-betul